Ji, ini kan Ya, lagi Bang. bulan puasa, Mm-mm. harus banyak tadarus dan mengaji. Nah, Betul, gua kan betul, nggak betul. jago-jago amat nih mengaji gitu. Heeh. Gua malu nih kalau mau ngajarin anak-anak gue ngaji. Kayaknya gue butuh yang lebih expert gitu. Nah, mendingan cari guru. Cuman kalau Guru ngaji? Iya, guru ngaji. Tapi paling enak dan efektif cari gurunya yang private. Jadi bisa lebih Datang ke efektif. rumah langsung. Iya. Lu kayak nggak tahu kantong gue aja. Ini kan sekarang lagi sepi nih, Iya warung juga kopi, sih. ya kan? Iya, heeh. Pasti kalau private datang ke rumah mahal. Bener juga sih. Iya kan? Karena Iya. lebih intens, lebih Assalamualaikum. private. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kopi Pak nih, Ustadz. kayak biasanya. Oke. Pak Ustadz, nggak boleh berdua-duaan lagi bulan puasa Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ramadan. Silakan. Silakan. Jaga hati, jaga hati, jaga hati. Tapi nggak boleh Pak Ustadz datang berduaan begitu Pak Ustadz. Ini siapa lagi? Ini istrinya suaminya. Ya iyalah istrinya suaminya, Iya. masa istrinya Pak Ustadz. Kan saya ngajar ngaji, tapi saya tidak bisa kalau untuk anak-anak. Ah, pas banget. Saya sama Pak Uji dari tadi lagi ngomongin Nah, nyari guru ngaji yang kira-kira efektif untuk anak-anak saya di rumah. Nih, ini ustadzah yang tepat. Ini karena Namanya siapa ya kalau boleh tahu, Bu? Tuti. Bu Tuti guru mengaji. iya, Masya dan Allah. untuk anak-anak sangat cocok karena saya nggak sabar kalau saya ngajar anak-anak. Kalau mamahnya anak-anak saya masih bisa. Iya, Karena iya. untuk dewasa, mohon maaf, saya kan kesabarannya harus lebih kepada anak Iya, dibanding benar-benar. itu. Bu Nah. Tuti ini luar biasa dari sisi itu. Dia punya binaan anak-anak ngaji yang luar biasa. Nah, Cocok. masalahnya gini Bu Tuti, istri saya tuh pinter mengaji, Masya Allah. tapi nggak sabaran. Kalau saya sabaran, tapi nggak pinter mengaji. Jadi kan bingung ya. Kayaknya Bu Tuti ini adalah orang yang tepat nih. Tapi kalau privat biasanya mahal Bu Tuti. Bener gitu nggak sih? Enggak, Mas. Enggak. Enggak. Jadi bayarnya berapa biayanya? Free. Gratis. Serius Pak. tuh? Pak, saya lagi mau serius nih, Bu Tuti Iya, bercanda aja. Gratis, makanya yang saya bawa yang gratis-gratis. Karena Nggak ada privat gratis, yang bener Bu Tuti berapa? Free, Mas. Free nggak ada, nggak bayaran. Gimana sih Pak Ustadz? Tuti Darwati adalah seorang relawan Al-Quran yang sudah hampir 16 tahun mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak hingga manula secara gratis. Khusus anak-anak jumlahnya bahkan mencapai hingga hampir 50 orang. Bagi Tuti, uang bukan segalanya. Yang penting anak-anak mau datang untuk belajar mengaji dengannya. Jadi tak heran jika wanita berusia 38 tahun ini sudah mulai mengajarkan Al-Quran sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak memungut bayaran? Lantas, apa yang sebenarnya memotivasi Tuti selama ini? Temukan jawabannya di Ngopi Spesial Ramadan pagi ini. Bu Tuti, nggak mau dibayar? Saya tidak pernah meminta tarif, ya. Saya tidak pernah menentukan tarif, ya. Saya tidak pernah meminta bayaran, ataupun jika ada orang yang memberikan hadiah, ya saya terima. Bu Begitu Tuti saja. tapi emang orang kaya? Tidak. Latar belakangnya apa Bu Tuti? Kalau keluarga saya pedagang sayur. Masya Allah. Tapi kok bisa begitu ya? Sampai punya ini katanya tempat Ya, mengajar. tempat untuk mengaji, Iya. bahkan TPA gitu? TPA di mana berapa sekarang jumlahnya udah Bu? Ada 50-an. Masya Allah. 50-an. Iya. Tapi bukan orang Gratis. kaya. Kok bisa Bukan. begitu gratis lagi? Ya. Apa sih yang dicari Bu Tuti? Mencari ridho Allah. Masya Allah. Udah berapa tahun? 16 tahun, Mas. 16 Ya. tahun, Ji. Udah punya 60. Emang sekarang umurnya udah berapa? 38 tahun. Allahu Akbar. Berarti dari muda udah ngajar ngaji. Iya. Bahkan saya dari SMP sudah mulai mengajar anak-anak ngaji. Masya Allah. Dulu latar belakangnya di sekolah. Sekolahnya Iya. pendidikannya apa? Saya dulu sepesantren di Al-Mawadah Gontor Ponorogo. Kemudian saya lanjut ke Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, IIK Jakarta, yang memang fokus mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Kemudian kami pun selalu diberikan motivasi dari dosen-dosen kami. Masya Allah. Masya Allah, terutama almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yakub
salah Masya satu Allah. imam besar itu Imam besar dosen Istiqlal. saya, Ya. Imam Oh, Allah Istiqlal yarham. ya. Masya Ya, Allah. dan kemudian Dr. Rusi Fathullah, Oh, alhamdulillah di saya Masya juga Allah. belajar di rumah beliau. Makasih, Ji. Ya. Makasih, Ji. Ya, terima Ya. kasih Mas. Ya. Jadi motivasi saya itu atas nasihat dari dosen-dosen saya bahwasanya kamu ini mempunyai amanah yang sangat besar. Karena apa? Karena kamu ini adalah penerus risalah Rasulullah. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Jadi Rasulullah ya diberikan mukjizat Al-Quran yang sampai kepada kita. Jangan berhenti sampai kamu yang belajar hanya di kampus ini. Tapi setelah kamu dapat ilmunya, kamu sebarkan itu kepada orang-orang sekeliling kamu. Dan alhamdulillah Mas, saya selama kuliah Allah memudahkan kuliah saya, terutama untuk bayarannya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Basnas sampai akhir. Itu kuliah Basnas. sudah mengajar tadi ya? Iya, kemudian saya dapat Mengajar, beasiswa dapat beasiswa. dari Basnas Basis Iya. DKI. Oke. Ya, dengan nilai yang harus bagus dipertahankan, ya dapat beasiswa sampai akhir alhamdulillah. Kemudian saya juga pernah mengajar di tempat-tempat pemulung, Mas. Allah. TPQ pemulung ada sekitar 60-an santri saya, Mas. Oke. Jadi saya cuma mau nanya, dapat 50 TPA sekarang itu dapat uang dari mana? Toh nggak minta bayaran sama murid-murid mengajinya. Ya alhamdulillah Allah yang maha kaya. Masya Allah, Ini ada aja ya tadi seperti jawaban yang luar biasa. Iya, bikin Allah adem. kasih, nyatanya juga nggak ada kelaparan, nggak ada. Di sini pun kopinya nanti gratis. Nah, kan Enggak. berkah silaturahmi. Ini bukan kopi warung kopinya Bu Tuti. Iya, ini tapi kan- punya saya. Dan ini kan keberkahan, nggak mungkin disuruh bayar nanti di sini. Juga Allah beri rezeki yang tanpa disangka-sangka karena kita kerja untuk Allah, Allah pasti juga akan ngasih bayaran kepada kita. Tapi bagi orang yang mampu sebenarnya tahu bagaimana pendidikan ini berjalan terus. Oke, saya bayar kalau gitu. Nah, aduh, ada hadisnya. Kalau lah layak orang minta bayar adalah orang yang ngajari Al-Quran. Oh iya. Nah, karena apa? Itu pelajaran yang paling penting yang harus diterima anak, kewajiban bagi orang tuanya. Masya Allah. Udah, Ji, berarti saya udah dapat guru ngaji buat anak-anak saya. Ngopi dulu deh, Pak Ustadz. Alhamdulillah, pucuk dicinta lampu tiba. Nah, berarti sekarang dipanggilnya Bu Tuti, Mbak Tuti, atau Ustazah? Ustazah. Biasanya apa hari-hari? Ya, ada yang bilang ustazah, Masya terserah. Kalau murid saya nenek-nenek, saya dibilangin Bu nah Tuti. atau Oh, adek nah gitu. juga. Bisa Nggak juga masalah ya, ya karena kalau seperti itu. orang tua kan. Ada juga yang sudah 60 bahkan Iya. 70 tahun. Iya, iya, iya. Belajar ngaji juga tetap. Selama nggak dipanggil sayang, nggak boleh. Yang boleh manggil sayang cuman suaminya. Emang udah punya suami belum? Udah berkeluarga? Sudah. Oh, udah berkeluarga. Anaknya berapa? 4. Nah, anak 4, Pak Ustadz. Nah. Sudah berkeluarga juga, udah punya suami. Tapi nggak mau minta bayaran dari mengajar mengaji. Pendapatnya suami dan keluarga itu seperti apa? Ya, alhamdulillah keluarga saya, suami saya mendukung, bahkan anak-anak saya. Masya Allah. Jadi saya 3 hari di Depok, 4 hari di Jakarta. Di Depok itu tempat? Rumah saya. Oh, rumahnya Depok. Masih 3 hari ngontrak, di Oh. 3 hari di Depok, 4 hari di Mas. Jakarta. Jakarta. Itu transportasi gimana setiap hari? Naik apa? Naik kereta, Mas. Naik kereta. Jadi saya bawa anak saya 3 itu naik kereta. Ngapain dibawa tiga-tiganya? Karena nggak ada yang Dibawa jaga. ngajar. Oh, pas ngajar dibawa? Dibawa. Iya. Sekaligus dia ikut Ikut belajar- mendengarkan, Ustaz. Tuh, Ji, nggak minta bayaran. Lu belum apa minta pesangon mulu sama gue. Ya, setoran lah buat lebaran. Iya sih. Mau nanya apa sama Ustazah nih, mumpung anak lu juga kan pengen belajar ngaji. Nah, betul nih, Bu Ustazah nih, Bu. Jadi dalam mengajarkan anak-anak kan apa namanya? Penangkapan ilmunya kan berbeda-beda tuh ngajar. Iya. Nah, konsisten mengajarkan kesabaran gitu dalam mengajar. Kadang kan kayak tadi Iya. Mas Kinos nggak tahu, sabar tapi nggak tahu gitu kan. Atau Nggak, sebaliknya. maksudnya apa? Gimana? Ayo, gimana? Kenapa ngomongnya ragu-ragu? Jadi maksudnya nih kadang saya ngajarin anak-anak tuh suka nggak sabar gitu loh. Ini Tapi tahu. Bila, iya. Lu nggak sabar tapi tahu. nggak sabar. Kalau gue kalau lu mau masih kerja di sini nggak? Gitu, gimana Ya, tuh Bu Tuti benar. tuh?
Karena betul loh, ngajar anak-anak playgroup, TK, Iya. SD itu beda dengan ngajar mahasiswa. Saya itu nggak sanggup. Saya jadi dosen sanggup. Udah 27 tahun saya jadi dosen. Tapi kalau Ngajarin untuk ngajar anak-anak. anak playgroup TK saya angkat tangan. Nah, metodenya apa sih Bu Tuti? Alhamdulillah ya, saya tidak cukup hanya dapat ilmu dari waktu saya kuliah dari IKI, tapi saya harus memperdalam lagi. Ya. Jadi saya masih belajar Ustadz. Saya talaki dengan ustadz-ustadz yang bersanad ya, setiap hari Talaki itu Selasa. belajar untuk intent kepada seseorang. Ya, Jadi kepada setiap hari guru. Selasa itu saya datang ke Cipinang, Gedung Alhamdulillah. Hidayatullah. Alhamdulillah saya bertalaki dengan ustadz yang bersanad di sana. Kemudian saya mengikuti juga pembinaan untuk guru-guru Al-Qur'an ya, Alhamdulillah. dari alhamdulillah sampai sekarang saya mengikuti metode Umi ya, Ustadz ya, mungkin tahu ya. Alhamdulillah. Metode Umi itu ngajar Ya, mengajar ya, baca Al-Qur'an menyenangkan, mudah menyenangkan sehingga anak-anak itu nggak bete. Oh, ini digunakan atau diterapkan kepada mengajar anak-anak. Jadi- Dan ada juga metode yang lain ya. Iya, iya. Emang harus kesabaran diuji ya kalau mengajar anak-anak ya, luar biasa. Modal ya. utama itu. Saya itu pengen tahu pengalaman paling unik suka dukanya waktu Iya. ngajar gimana? Yang masih saya ingat sampai saat ini, saya pernah mengajar di daerah Pamulang, Ustadz. Di Pamulang Ya, ya. Di situ yayasan teman saya ngajar SD, SD-nya masih sederhana sekali. Jadi 3 lokal, satu lokal itu untuk 2 kelas, kelas 1 dan Satu kelas 2. Jadi cuma Ah. dikasih batas papan. Ah. Setelah saya ngajar di situ pagi, sorenya saya ngajar TPQ-nya, kan ada TPQ-nya. Setelah saya lama berjalan, waktu itu masih kuliah ya, hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Saya mau balik dulu ke rumah orang tua gitu ya. Saya mau pulang dulu, nanti saya kesini lagi. Kemudian teman itu bingung, dia mau balas saya pakai apa, mau bayar saya pakai apa gitu Ustadz ya. Sementara kondisi ekonominya juga nggak memungkinkan karena yang di situ yang diajar anak-anak yang kurang mampu. Jadi dia nggak mematok tarif ya untuk Ya. sekolah dan TPQ. Akhirnya mereka punya pohon rambutan sama pohon duku yang sudah berbuah. Dipetiknya itu pohon rambutan sama pohon duku 1 karung. Bayarnya pakai rambutan. Iya, rambutan sama duku 1 karung. Terus Saya bawa pulang ke rumah orang tua saya. Itu dengan perasaan senang sekali saya. Dibawanya Masya Allah. dalam Nggak bentuk buah ngegerutu. apa dijual dulu? Enggak. Buah 1 karung. beneran senang nggak pakai ngegerutu? Demi Allah, Iya. ini adalah Masya Allah rezeki saya. Saya bilang, orang tua saya juga sampai nangis. Saya bawa ke rumah. Kamu dapat ini dari mana? Iya. Dipetiknya itu rambutan ya sama duku itu 2 karung gitu. Kemudian saya bawa naik bus. Karena saya apakan ini, masa saya jual? Saya harus buktikan, saya harus Kalau saya bawa jadi ini. ustazah saya jual. saya harus jadi cerita saya bahwasanya saya ini mengajar loh, anak Umi, alhamdulillah mengajar dan ini loh. Saya Masya mendapat Allah. hadiah ini loh, Mi. Sampai Umi saya itu berlinang air mata saking ya Jadi Allah, diapain? Masya Allah. Dimakan? Dimakan sama keluarga dibagi-bagi Masya Allah. sama saudara-saudara gitu kan. Itulah keberkahan. Hari ini juga dapat berkah kopi. Diminum. Ya. Kalau di sini pakai kopi bayarannya. Aduh. Nah, ngomong-ngomong tentang TPA-nya gimana nih? Ada 50. Terus yang mengelola siapa? Nggak mungkin dong yang ngajarin semuanya Bu Tuti. Siapa yang mengelola, siapa yang mengajarkan akhirnya? Ada teman-teman juga yang punya cita-cita yang sama. Oh, itu memang ustazah yang merekrut atau mereka yang menawarkan diri? Ya, awalnya kan mereka tidak tahu. Ya, awalnya saya kasih tahu, ya, kemudian mereka mau rumahnya ditempati untuk mengaji. Yang Oh, itu penting di rumah-rumah? aja. Di rumah-rumah, Ustaz. Di rumahnya teman-temannya Iya, teman-teman ustazah? saya. Jadi bukan di masjid-masjid, bukan Bukan. di rumah? Jadi di rumah, Ustaz. Di rumah. Kalau di masjid kan biasanya sudah ada ya. Ini di rumah-rumah, di beranda-beranda rumahnya itu, Ustaz. Nah, di situ. Alhamdulillah. Jadi silaturahimnya juga terhadap tetangganya ada, ya kan? Kemudian ya alhamdulillah. Pun mereka Tapi- juga nggak dapat bayaran. Enggak. Akhirnya dibentuk yayasan apa gimana? Enggak, belum Belum, Ustaz. belum yayasan. Masih Jadi- sendiri-sendiri. Koordinasinya gimana? Antar itu ada pertemuan rutin? Ada. Pertemuan Oke. rutin antar ustazah Iya, itu kita ada semuanya? pembinaannya, Ustaz. Oh, Oke, alhamdulillah. terus TPA-nya satu nama, semuanya sama nama Enggak, TPA? masing-masing. Oh, masing-masing. Oke. Jadi dia berangkat dari masyarakat sekitar ya? Iya. Jadi kelompok sana, kelompok sini. Jadi
juga beragam ininya, santrinya. Beragam. Ya, tapi rata-rata tuh anak-anak ya. Ada usia TK, SD, Paling kecil berapa? SMP. Berapa tahun? 4 tahun. Paling tua? 70 tahun. Masya Allah. 70 tahun. Nggak apa-apa, Kamu nggak pernah udah ada masuk, terlambat masih ya. bisa masuk. Ya. Enggak, kenapa ke saya Mas? Iya kan, Tapi saya harus paling belajar, tua saya harus bisa, belajar. iya. Betul. Nah, pengen tahu nih, kalau begitu ada yang mau meng-hire ustazah atau Bu Tuti gitu ya. Terus begitu ditanya bayarannya berapa? Terus bilang terserah. Nah, itu kan akan bingung. Nah, kadang-kadang saya menafsirkannya gimana? Saya mesti transfer berapa gitu. Kan kita nggak tahu bottomnya gimana, berapa, segala macam. Ya dari situ kelihatan ya orang tua yang menghargai guru, menghargai ilmu, menghargai Al-Quran. Ya tapi itu bagian dari kesadaran. Iya. Orang kaya kadang-kadang ngasihnya dikit, orang Betul, yang Ustaz. kelihatannya biasa-biasa Iya, tapi iya. juga Iya, menghargai. Tapi ada yang benar-benar nggak ngasih sama sekali, ada? Ada Ustaz. Masya Allah. Kan mereka kan yatim, ada juga kita bebaskan, maksudnya sama sekali ya, Iya, kita iya. memaklumi mereka tidak mampu ya, orang tuanya buruh. Yang penting anak-anak itu mau ngaji saja sudah senang gurunya. Ih, bagus. Ini misinya sama kayak Pak Ustadz Wijayanto. Saya sering minta kayak ilmu gitu, konsultasi. Nggak pernah mau dibayarin. Tapi besoknya dia ngirim debt collector ke rumah saya gitu. Enggak juga, paling cuma diingatkan nomor rekening. Tapi begitu ditanya nomor rekening tapi dikasih Ya, sama Ada Bu Tuti. rekening misalnya. untuk itu. saya nggak pernah Ustaz. Nah, terus Nggak ngasih pernah uangnya ngasih. gimana? Kadang dititipin ke anaknya, kayak gitu. Iya Misalkan karena bingung. Maksudnya kalau dibilang bayarnya Iya. berapa terserah, kan bingung ya Jo. Ya, tetapi Jadi saya model-model agak risih kalau ditanya Ustaz. Jadi Iya. kalau saya bingung ya ibu-ibu satu majelis mau mengundang saya untuk mendampingi mereka belajar gitu Ustaz ya. Mereka telepon dulu ya, berapa? Saya bilang, aduh saya bingung Bu, saya nggak pernah mau menjawab, saya bilang gitu. Terserah ibu-ibu saja, saya bilang. Nah, terakhir nih mungkin buat Bu Tuti, apa yang diharapkan Bu Tuti untuk TPA-nya atau mungkin buat murid-murid mengajinya Bu Tuti dan juga ke depan harapannya seperti apa sih Bu Tuti? Ya. Harapannya ya agar masyarakat kita ini terutama orang tua sadar akannya pentingnya khususnya orang Islam ya pentingnya belajar Al-Quran, belajar ngaji. Ya. Karena di Indonesia ini khususnya ya jumlah orang yang bisa baca Al-Quran bisa dihitung ya Ustadz ya. buta Al-Quran itu Iya. lebih dari 50%. Kita baru 30% orang yang bisa baca Quran dari umat Islam. Berarti kalau 30%, 70% orang Islam itu buta huruf Al-Quran. Ya. Maka semangat nilai-nilai Quran inilah yang menjadikan negeri ini menjadi adil dan makmur, negeri ini jadi baldatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur, dimulai dari kepahaman kita kepada nilai-nilai Al-Quran. Pribadi, keluarga, masyarakat, dan negeri ini. Negeri ini akan diberkahi, negeri ini akan betul-betul dapat kasih sayang Allah, mendapat pertolongan Allah kalau nilai-nilai Quran kita jalankan. Maka terus kita jaga generasi Qurani, generasi Robani, sehingga betul-betul anak-anak kita pahamkan terhadap Al-Quran. Insya Allah inilah negeri akan diberkahi. Amin. Makasih Pak Ustadz, makasih Ustazah. Iya, sama-sama, Sehat selalu, Mas panjang Dino. umur, salam buat keluarga. Amin, Mudah-mudahan ya ketemu Allah. lagi besok. Jadi ya ngajar Amin. anak-anak saya. Insya Allah. Amin. Domisili di mana emang Bu Tuti? Depok ya? Depok. Kalau ke Pulau Mas rumah saya, Oh di Pulau Mas. iya, tinggal lurus sih tapi jauh. Pulau Mas itu dulu suka banjir.